sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun faqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurul faqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta ismahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Qafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Qafiqaini, ya Mu'ayyad ya Majah, ya Imam Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa di rumah yang pastinya untuk hari ini kita jumpa lagi dalam program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Masya Allah. Ibu ini kelihatan bunga-bunganya, Ustadz. Semua di mana-mana berbunga. Memang jatuh. Kasus duduk. Bunga di mana? Bunga di mana-mana. Tadi ada tuh sebagian tuh polos. Ibu ada dua di polos nih. Nggak dapat nih pembagian ibu. Satu pembagian caleg juga kayak kita. Pembagian caleg ya. sudah lewat ya. Ibu. 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 Boleh tahu ini ibu asal dari Al-Furqan Jalan Bum. Jadi saya kira sambung Al-Furqan Bum. Al-Furqan Jalan Bum. Ini sudah berapa lama Ibu? Sudah lama sekali menunggu dia. Sudah lama sekali menunggu ya tadi. 10 tahun. Masya Allah Ustaz. Nah tadi di awal yang salawat dipimpin oleh Ustaz. Nah pemirsa di rumah yang pastinya untuk hari ini seperti biasa kita ada tema ya, atau kita ada temanya. Setiap episode akan berbeda. Tapi sebelumnya kita buka tema kita hari ini apa, saya ingatkan kembali Ibu ya, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk ya, di www.gajahduduk.com, atau Ibu bisa follow Instagram atau Facebooknya di @gajahduduk_id ya, @gajahduduk_id. Karena Sarung Gajah Duduk sekarang bukan cuma sarung Ibu,
ya, ada kopiah, ada baju, mukena, ya ada pasmina, ada semua mi. Ada gajahnya. Nah itu, sarung punya jadi. Kenapa? Maksudnya sarung gajah. Ya Ustaz, cari nama salah bodi. Tete salawat kan datang tuh begini, kulai ibu kalau dia tidak hafal, kijak mengeluarkan suara atau tahu. Buat tidak bantu nah hafal ya. Ada ibu yang bicara kalau ada kita hafal. Baca dan hafal gitu. Nah Ustaz, bisa dulu penasaran juga. Tema kita untuk hari ini apa Ustaz? Jadi tema kita untuk hari ini adalah muhasabah di akhir tahun. Bukan akhir zaman. Bukan akhir zaman ya, akhir tahun. Ibu. Bagaimana? Berdiri. Karena sih jadi sarung gajah dulu tongke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'din. Bu, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Ustadz Gaul bersama dengan Gajah Duduk. Bersama Gajah Duduk, legenda. Dari Anda pernah punya terhits terkece di Oh iya, yang terhits terkece debur Indonesia. Meledak. Ibu, di akhir tahun ini kita bermuhasabah diri, mencari tahu apa kekurangan kesalahan kita yang kemarin sering kita lakukan harus dirubah semakin lebih baik, jangan diulang-ulang. Jangan kemarin masih mak gosip separuh-separuh, sekarang tambah kencang gosipnya. Kasih bibir kayak peroncong hangus ya. Allahu Akbar, bedak belang-belang, putih muka hitam leher. Enggak ditawa karena tertutup dengan pasmina dari Gajah Duduk. Masya Allah, meledak. Ibu, makanya semakin hari memperbaiki diri. Kita ini semakin hari semakin tua, semakin hari semakin kita tidak tahu ajal. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan ketika malaikat maut mencabut nyawamu kemanapun kalian akan pergi, kemudian engkau akan dikembalikan ke pangkuan ilahi. Tidak bisa kita jauh-jauh. Tempat kita terakhir adalah liang lahat. Maka semakin hari kita sadarkan diri, semakin memperbaiki diri apa kesalahan, kekurangan. Kemarin terlalu banyak kita bohongi suami. Iya, betul. Ini ibu-ibu. Jujur maki bu. Makanya ibu kan, paling sering nak bohong suami. Yang selalu bilang bapak itu arisanku sana. Sekali nak naik coko-cokoi. Lama itu kubayar arisan tak mak? 2 tahun nih kurasa. Iya, 2 tahun lalu naik nih pak. Oh, kenapa nggak ada bilang-bilang? Karena lanjut. Tapi tidak ada ibu-ibu begitu di sini. Al-Furqan Jalambung ini, wow, terhits terkece di Indonesia. Masya Allah. Tapi Ustaz, kira-kira kalau bohongin suami itu dosa kan? Tantu Mia. Suami itu pengganti orang tua, durhaka sama orang tua, dosa atau tidak? Durhaka sama suami, tidak. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu Majelis Talim Al-Furqan Jalambung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita bermuhasabah diri. Cari tahu, banyak istighfar, banyak minta maaf. Jangan terlalu banyak minta, tapi banyak minta maaf. Ya. Untuk apa kita banyak meminta, lantas meminta maaf kepada Allah sangat kurang. Minta maaf kepada sama manusia tidak ada. Sekalinya berdoa, ya Allah, itu komporku tua mi, ini cincinku ya Allah, memang besar tapi imitasi lolos bea cukai. Banyak meminta tapi kita lupa bahwa kita ini hamba yang banyak dosa, hamba yang sering kali salah, tapi kita lupa kembali kepada Allah, meminta maaf dengan cara beristighfar. Itulah kenapa sebab di bulan Muharram itu banyak memperbaiki diri, sehingga Allah berikan contoh kepada nabi-nabinya. Bagaimana Nabi Nuh minta banjir 900 tahun lebih
hujan terus. 900 tahun lebih berdakwah kepada umatnya. Dia minta, ya Allah, turunkan saja hujanmu. Hujan terus, banjir bumi. Semua orang-orang yang tidak sujud kepada Allah ditenggelamkan. Sampai gunung pun ditenggelamkan. Sekalinya tidak surut hujan, Nuh menyesal. Kenapa saya minta dibanjirkan? Tidak surut hujannya, tidak surut airnya, tidak berhenti hujannya. Akhirnya Nuh menganggap bahwa saya salah karena saya meminta kepada Allah supaya yang kafir ditenggelamkan saja. Ternyata semua tenggelam. Yang kena juga sasaran adalah orang-orang beriman. Kenapa? Karena banjir ini sehingga tidak ada lagi buah-buahan, tidak ada lagi makanan. Makanya orang biasa bikin bubur untuk memperingati itu, mengingatkan kembali. Maka pada saat itu Nabi Nuh minta kepada Allah dengan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ayo karena apa lagi? Ada ini ya. Mata lagi goyang. Keren ya? Keren. Masih bersama Ustadz Gaul yang terhits terkece debur Indonesia. Apalagi yang Allah berikan contoh kepada para hambanya yang nanti muncul setelah para nabi-nabinya. Satu contoh, Nabi Adam. Nabi Adam juga dimaafkan oleh Allah, diterima taubatnya di bulan Muharram. Apa permintaan Nabi Adam kepada Allah supaya taubatnya diterima? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna apa mudilan awe pas wa tarhamna sini wa tarhamna sambut ala halaha lanakunanna minal khasirin. Rabbana Tuhan kami zalamna, maafkan kami yang menzalimi diri kami sendiri. Makanya dia minta anfusana, minta pengampunan kepada Allah. Kenapa Adam? Karena Adam makan buah khuldi. Coba yang makan jalan kote. Sama. Jalan kote. Ada yang di sebelah sana. Apa ini ya? Menyamang ya. Coba yang namakan jalan kote kah, bandang-bandang. Tapi yang dia makan buah khuldi, maka Allah usir Nabi Adam turun ke bumi. Nabi Adam berdoa di dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir, 80 tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah. Tapi di dalam tafsir Al-Azhar dikarang oleh Buya Hamka. Hamka itu singkatan, nama panjangnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, pernah terkenal dengan tulisannya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Diperankan oleh Zainuddin dengan Hayati. Lahir di Maninjau 17 Februari 1908. Saya ingat tulisan di dalam bukunya, pantang pisang berbuah dua, pantang pemuda makan sisa. Hayati, Zainuddin. Cuak, senggol dong. Bu, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kisah selanjut si Adam, Nabi Adam alaihissalam, dan juga nabi-nabi yang lainnya, yang mana di bulan Muharram diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa hikmah di balik situ nantinya kita akan kisahkan setelah pesan-pesan berikut. Silahkan. Segmen pertama sudah ya. Nah, pemirsa di rumah yang pastinya tadi sudah kita dengarkan. Ibu. Ibu. Iya. Ibu. Asik. Jadi tadi jangan kita sambung ayat di, kalau tidak dihafal. Tadi ku bilang Ustaz, warhamna abhala. Ya. Ya Ibu. Kita beri iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarang Daya Duduk, Legenda Nusantara.
Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustaz Sekali bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Dan pemirsa di rumah, kita masih bersama Ibu Majelis Taklim Al-Furqan. Al-Furqan, bum, 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 bum. Bu, Ibu, Ibu, asik. Tadi sudah tausiah ya, segmen pertama kita, segmen kedua masih lanjut lagi tausiahnya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, bisa di rumah Ibu Mas Salim. Kenapa dia kenal kali di belakang? Kenapa Sarung Gajah dulu dikatakan legenda Nusantara? Ayo, ada yang tahu? Karena Sarung Gajah Duduk yang paling lama di Indonesia, tepatnya tahun 1972. 72 ya. Dan pabriknya masih di Indonesia, Bu, tepatnya di Pekalongan. Ya. Ya, tahu di Pekalongan? Iya. Di mana beda? Jawa Tengah ya, dari sana ya. Jawa Timur ya. Jadi kalau Jadi kalau Ibu mau berkunjung ke sana boleh. Boleh, dikasih kesempatan Ibu mau jalan ke sana boleh. Ih, ngapain Jo? Ya, jadi mau ke sana, jalan ke sana boleh. Kalau mau pesan juga sarung, baju itu boleh, Bu. Harga pabrik, karena kalau untuk baju mau kena pasnya itu belum ada di Makassar. Ya. Sementara kalau mau order itu langsung dari Pekalongan. Tapi harganya harga pabrik. Jadi kalau mau pesan boleh, ya Ibu ya. Kalau sarung di sini ada ready stock. Harga pabrik juga, aman kan negara. Aman kan. Pesannya di saya, ya Ibu ya. Oke, nanti saya kasih lihat lagi kenapa bagus sekali yang sekarang. Karena sekarang ini otentik, Bu, sarungnya. Ya, nanti kita kasih lihat ya seperti apa contohnya. Kita lanjut lagi, pemirsa di rumah, kita lanjut lagi tausiah kita. Temanya apa, Bu? Ananas. Apa itu temanya? Tuh bilang aja. Ibu ya. Muhasabah di akhir. Apa tadi temanya? Muhasabah di akhir. Pintar. Lanjut ya. Lanjut. Makanya muhasabah di akhir tahun ini kita mencari tahu kekurangan, kesalahan, bercerminlah pada diri. Lihat dirimu, oh kemarin memang bagaimana banyak rezeki. Suamiku kobol laki mata. Dalam hatinya bicara, mau kulai kemana? Mau kulai pergi sama pergi janda pirang ini? Boleh jangan selalu melakukan kesalahan diulang-ulangi. Cari tahu kesalahan, rubah diri. Balik haluan, perbaiki. Tidak akan baik seorang manusia kalau bukan dirinya memperbaiki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Betul? Tidak rubah diri. Bagaimana Nabi Adam tadi dicontohkan, karena bersalah makan buah khuldi. Makanya dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 80 tahun bertobat Adam dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir, dalam riwayat tafsir Al-Azhar 240 tahun. Maka Allah jawab kalimat Adam, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka diterimalah taubatnya Adam. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kenapa Adam bersalah? Karena tadi makan buah khuldi, bukan buah apel. Apalagi jalan kote. Bukan. Selanjutnya juga Nabi Yunus ditelan perut ikan, dikeluarkan di bulan Muharram. Sebagian pendapat 10 Muharram dikeluarkan dari perut ikan, merasakan 3 kegelapan. Gelapnya berada di tengah lautan, gelapnya berada di tengah malam, gelapnya berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa Nabi Yunus? Apa kesalahannya? Nabi Yunus itu meninggalkan umatnya karena umatnya keras kepala. Umatnya tidak mau mendengar, sudah didakwahi berkali-kali. Dia capek lihat umatnya, dia pergi tinggalkan umatnya. Allah tahan perahunya di tengah lautan. Jangan kau tinggalkan umat wahai Yunus.
seberapa hebat kesalahannya, seberapa keras kepalanya, seberapa keras hatinya, dakwamu jangan pernah berhenti untuknya. Makanya nanti ketika Rasulullah hadir di tengah dunia ini, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagaimana umat yang keras dihadapi, masa jahil, penduduk kaum kafir Quraisy yang jahil, yang menyembah berhala di hadapan rumahnya Allah. Bahkan bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup. Lebih hebatnya lagi, bukan cuma itu, yang kuat berkuasa, yang lemah ditindas, tapi kehadiran Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Amin ya Allah. Subhanallah. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Apa, istighfar, Bu. Kalau kita tidak beristighfar dengan menggunakan kalimat para nabi Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita beristighfar, astaghfirullah rabbal bariyah. Lihat tanganmu, astaghfirullah. Ini semua dosa-dosaku ya Allah. Banyaknya cicilanku tidak mau mak bayar. Astagfirullah. Arisanku ini menghindar mak terus. Kau sudah naik mak. Astagfirullah. Pinjol kaji Kristen. COD ya. Setiap hari COD terus. Kalau datang dipakai pura-pura mak menghilang. Nah bayar ke bapak, nah baru kamu muncul. Tapi tidak ada ibu-ibu begitu. Tidak ada di sini. Di Bung tidak ada, Bu ya. Semua tidak pernah COD ya. Ingat kesalahan tak, Bu? Kesalahan kepada kedua orang tua, kesalahan kepada suami, kesalahan kepada anak. Terlalu banyak kita menzolimi anak, menzolimi suami. Selalu kita ambil uang di dompetnya, selalu ditindas. Baru setiap hari kau kasih makan juku kalotor, ikan kering. Bagaimana mau bergizi? Bagaimana mau sehat? Nah kita sendiri tersisa. Betul tidak, Bu? Kan tahu Ustaz, ada namanya uang suami, uangku. Uangku, uangnya suami. Oh begitu. Nah betul suaminya. Uang suami, uangku. Uangnya uangku, bukan uangnya suami. Saya saja Ji. Menyala abangku. Bu. Makanya sadarkan diri. Bagaimana kita mau bergizi, suami mau tenang-tenang hebat, kekar badannya, makanan ikan kering. Di Arab sana kambing makan 3 ekor tidak goyang. Mami, saya sudah makan kambing. Oh tenang papi, pokoknya pulang beres ranjang, beres kamar, beres dapur. Ini orang Indonesia. Mami, sudah kamu makan kambing? Pulang kau cepat, minum kau simpas taking. Naik kolesterolmu nanti itu. Bagaimana tidak rusak? Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanya sekarang banyak minta maaf. Jangan terlalu banyak minta, cukup banyak minta maaf. Setelah itu banyak kebaikan, sedekah. Ambil mini sarung, kau belikan dari gajah duduk. Tapi jangan lupa belikan nggak juga pasminah, belikan nggak juga mukena dari gajah duduk, karena bagus ki, dingin, adem. Kalau di bawah AC ki pas berdiri. Iya, kalau di bawah AC kau berdiri pasti dingin lah. Tapi memang mendukung karena bahannya lembut dan memang sudah melegenda. Bersama gajah duduk, legenda. Masuk lagi barang masuk. Oh ibu, dilihat aja ini. Tadi ada satu salawat, ada istighfar. Atau ibu udah menangis gitu. Menangis. Ternyata baru bangun. Iya baru Pak. Makanya sampai ke di rumah cium tangannya suami. Ya gimana Ustaz? Papi. Tiba-tiba. Maafkan ke papi. Kerasukan arwafina ini mama ini. Kenapa nabai sekali? Minta maaf. Datang ke ibu, minta maaf. Itu ibu
Paling pemaaf, seberapa dosa anaknya, seberapa salah anaknya, begitu datang ki minta maaf, nah maafkan gitu. Pernah ku contoh, ku tes ki, Umi, maafkan kak, cium tangannya. Tidak kerasukan Joko nak. Mau kok kapan diruqyah? Tidak, baik-baik aja. Alhamdulillah. Kenapa kau nak? Apa salahmu? Minta maaf kau Mi. Nah, dari kau lahir sampai sekarang tidak ada dosa. Menetes air mataku. Ikhlas ki, maafkan kau Mi. Iya nak. Muka bilang Mi, itu sertifikat tanahmu. Enggak ada yang gitu. Oh, kurang ajar memang aneh. Ini kau bayar ke cepat. Ini kau bayar ke kurang ajar memang kau itu. Ternyata tidak jadi kita maafkan. Padahal tadi sempat mau dimaafkan. Ibu, siapa nak tahu nanti masih ada unek-unek dalam hati tak terganjal apa yang saya bahas tadi ini, yang saya sampaikan ini tentang bagaimana muhasabah diri. Perbanyak saja minta maaf, jangan terlalu banyak meminta kepada Allah. Allah sudah tahu apa kebutuhan kita. Memang Allah tidak siapkan hidup ini mudah, tapi Allah siapkan di setiap kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Pasti ada kemudahan. Nanti kita akan bahas itu. Ibu-ibu bertanya, kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan. Masya Allah. Baik, pernah garis sertifikat. Iya, sertifikatnya di bola lari. Ya. Di apa yang sama mata itu, tapi deh, tidak bukan dari nama dari kartu keluarga. Terhapus ya. Ibu. 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 Asik. Ibu, jadi sebelum kita iklan ya, siapkan 2 penanya ya. Nanti yang mau bertanya boleh, kita akan kasih hadiah berupa sarung gajah dulu dari sponsor ya. Nah, sekali saya ingatkan buat pemirsa di rumah, Ibu Maya Salim, jangan lupa untuk kunjungi website dari sarung gajah dulu, itu www.gajahdudu.com. Tahu jadi W? Apa beda Ibu? Ya benar. Ya, atau bisa follow Instagram atau Facebooknya di @gajahdudu_id. Ibu ya. Ibu, kita berikan dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz bersama Sarung Gajah Dudu, Legenda Nusantara. Kembali lagi di program Ustaz bersama Sarung Gajah Dudu, Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama Ibu Majelis Taklim Al-Furqan Bu. Tangan dulu. Nah, sekarang kita masuk segmen tanya Ustaz ya. Pemirsa di rumah, kita kasih kesempatan 2 penanya untuk Ibu Majelis Taklim Al-Furqan. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, Ibu. Ibu. Iya. Jadi sekarang kalau sarung gajah dulu ya, mau cari autentik itu yang ada tulisan Arabnya Bu ya. Jadi yang ada tulisan Arab seperti ini Bu ya. Satu ya. Nah ini satu ya. Contohnya ini yang satu tulisan Arab. Autentiknya kayak gini Bu. Dulu kan kota-kota, yang kayak Pak Ustaz ini masih kota-kota. Kalau tulisan Arabnya kayak gini ya. Sekarang dia boleh kayak gini. Jadi bukan kota-kota lagi. Saya pakai Bu. Ah, ini ya, ada bahasa Arabnya. Nah, ini cantik ya. Ini yang kita kasih nanti hadiah buat Ibu. Dan langsung ada gajahnya di sini. Langsung ada gajahnya. Iya, sebelum. Oh ya, ini ya, ya. Ya, itu pokoknya otentik, ada bahasa. Seperti otentik, ada tulisan Arabnya itu ya. Oke, Bu ya. Saya taruh di sini Ustaz. Nah, sekarang saya berdiri Ustaz ya, untuk berikan kesempatan ibu-ibu yang mau bertanya. Ibu ingat Muharram ya. Nah. Oke. Yang mau bertanya pertama siapa Ibu? Sini Ibu, beri gini. Iya. Tenteren. Ya, insyaallah. Sini Ibu. Iya. Mau apa Bu? Ya. Sini. Perkenalkan nama ta, tinggal di mana, Bayi Salim apa Dik? Berapa anak ta, suami tak berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ibu. Kopi dari Majelis Taklim Al-Furqan Jalan Buk. Masya Allah. Tepuk tangan dulu Ibu. Iya.
Ini Ustaz. Sini Ustaz. Sini juga. Ya ini Ustaz ya. Ini jadi pertanyaan sebenarnya. Iya. Bukankah Nabi dan para Rasul itu mulia? Iya betul. Kata manusia, dan mereka terjaga dari segala kesalahan dan dosa. Ya. Nah, ini yang saya pertanyakan. Nabi Adam kan melanggar perintah Allah dengan mengikuti. Demikian pula Rasulullah SAW, sebagaimana dalam surah Tahrim dan Al-Abasa. Jadi bagaimana punya seperti itu, Ustazah? Ustazah. Iya, Bu. Soalnya tadi habis ngaji. Ya habis ngaji. Ustazah ngerti? Iya. Oke, cukup. Ini yang jadi pertanyaan kami. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Satu sarung untuk Ibu. Ya gila dulu Bu. Belum. Nama dia bermaika. Ya gila dulu. Oke. Kasih satu sarung Pak Ustaz. Saya kasih. Ya. Nanti tak. Oke. Ibu tapi. Iya. Sini Ibu ya. Iya. Iya. Bisa tangan dulu buat Ibu siapa? Ibu Kopi. Ini dari sarung gajah dulu Ibu ya. Semoga bisa dipakai ya. Menjadi ibu Ustaz untuk suami. Memohon ridho suami. Iya, mohon suami. Makasih Pak Ustazah, makasih ya. Makasih Bu. Wow, keren sekali Bu ya pertanyaannya, Masya Allah. Ibu keren, saya sesah. Ibu Peter. Pertanyaan kedua. Oke, kita beralih ke penanya kedua Ustaz ya. Ya, kamu siapa nanya. lagi? Angkat tangan boleh? Oh Ibu. Oh Ibu. Ya, Muharram Bu ya. Muharram. Perkenalkan nama Anda, tinggal di mana, Maya Salimah apa Budi? Assalamualaikum sini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Nani dari Al-Furqan, Bung. Satu sarung untuk aja Nani. Oh, belum. Astagfirullah. 2 juta. Saya tinggal di Jalan Perintis depan Unhas. Anak saya 3, suami saya 1. Masya Allah, tepuk tangan luar biasa. Tidak mau tambah 2 Bu? Tidak cukup. Suami tersayang. Iya, di sini Ibu sini. Ini kita lagi. Ditanya apa? Di sini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. Masuki. Saya ingin tanyakan Pak Ustaz, Iya. kenapa harus puasa di bulan Muharram? Oh ya, betul juga ini. Hah? Pertanyaan. Maksudnya marah-marah gini. Kenapa puasa di bulan Muharram? Iya. Oh, kenapa harus berpuasa di bulan Muharram? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama Ibu. Bagus, Kami ya. selalu tahu dapat ke hadiah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sini Ibu. Maksudnya cincin nih Ibu Haji. Kenapa Terima harus kasih banyak, berpuasa ya. Bu? Terima kasih. Iya. Bu yang hadiah Nani. Anda pernah tahu kita ada orang dikasih salam terima kasih nanti mutin. Terima kasih Bu aja. Bagus saya cincin Kak. Kenapa puasa di bulan Muharram? Ya, kenapa Nabi bersalah dan berdosa? Iya. Bukankah dia dijaga dari kesalahan Iya. dan dosa? Mau dijawab Ustaz sekarang? Sekarang. Masa siap. besok? Inna likulli syai'in sababa. Segala sesuatu ada penyebabnya. Allah sudah menyampaikan kepada malaikatnya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikatku, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka pada saat itu sebab Adam harus turun ke bumi, dia harus bersalah. Karena Adam bukan manusia biasa, dia adalah nabi dan rasulnya Allah. Cuma karena sebab sehingga dia punya kesalahan. Karena kesalahan para nabi bukan kesalahan seperti manusia biasa. Kalau kita al-insan mahallul khata'i wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Sedangkan nabi kesalahannya adalah contoh bahwa nanti ketika mendapatkan kesalahan ini ada sebab dan musabab sehingga kita harus melakukan hal seperti ini. Satu contoh, Rasulullah pernah terkena sihir. Maka dengan contoh itu bukan berarti Rasulullah manusia biasa. Tidak. Rasulullah ada sesuatu yang dijelaskan bahwa untuk menjaga diri ada namanya ruqyah syar'i.
Ada namanya meruqyah diri dengan cara baca ayat kursi. Jangan cuma kursinya diambil, ayatnya dilupa dibaca. Nah, itu satu contoh Bu ya. Seperti itu. Kursi diangkat, ayatnya dilupa. Karena itu adalah sebuah sebab sehingga Adam harus turunkan ke bumi. Yang kedua, pertanyaannya, kenapa harus berpuasa di bulan Muharram? Puasa itu boleh setiap hari, cuma disunahkan Senin Kamis. Sumu tasihu, puasa adalah sehat. Apalagi dalilnya tentang puasa, wa antasumu khairul lakum, puasa itu baik bagimu. Tapi kenapa saya puasa tambah sakit, Kak? Karena kau puasa balas dendam 7 keturunan. Orang puasa itu pas buka puasa pelan-pelan dia hantam Sarkodis Sakurata kota desa, mulai dari jalan kota sampai jalan tol, makan semua. Akhirnya dia mundur tanpa berita. Gede. Iya, bagaimana kau tidak mundur tanpa berita? Karena kau makan semua, suamimu juga kau makan. Puasa tapi tukang marah, tidak boleh begitu, tidak menjaga kesehatan. Puasa itu rajin senyum. Iya, isi kuat. Nah, kenapa senyum terus? Ternyata orang tidak sehat. Mumi dibawa ke rumah sakit tadi. Jadi puasa itu membuat kita sehat, bagus. Katanya Ustaz, ada itu sabdanya Rasul siapa berpuasa di bulan Muharram maka diampuni dosanya 2 tahun. Kaliwan itu. Lebih baik kau berdosa semua, berdosa. Nanti masuk bulan Muharram puasa maka dimaafkan itu dosamu. Itu dalil, itu hadis menyatakan hadis yang dicurigai palsu. Dan jelas palsunya. Kenapa? Terlalu lebay, berlebihan. Makanya itu harus dipahami bahwasanya ada memang hadis yang Rasul sampaikan tidak bertabrakan dan berlawanan dengan dalil-dalil lainnya. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi bisa kita berpuasa, silakan berpuasa. Katanya bagus kalau kita makan bubur, silakan makan bubur. Yang penting jangan makan orang. Apalagi makan suaminya. Kalau marah kayak Mona makan suaminya. Sebagai kesimpulan, bulan Muharram ini kita bermuhasabah diri, banyak bertobat kepada Allah. Setiap manusia tempatnya salah. Tidak ada manusia yang baik kecuali manusia mereka salah tapi belajar dari kesalahan untuk memperbaiki dirinya. Setiap sesuatu yang kita lewati memang sulit, pahit, karena yang manis cuma saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan kote, kue donat. Itulah nama-nama kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donat persegi panjang. Ada donat. Oh, banyak-banyak. Rogor itu namanya rogor. Roti goreng. Ibu. Asik. Ibu. Tadi sudah tahu ya, temanya tadi apa? Ya. Berarti harus merubah sikap. Ya. Itu baik-baik nih, Tom. Sikap. Merubah merubah diri. Ingat kesalahan yang telah dilakukan kemarin, ya. Jangan diulangi di tahun berikutnya. Ya. Jadi kemarin Pak Gosip, sekarang Pak Peronda. Nah, jaga terus suaminya naronda. Berbagi diri lah intinya ya Bu ya. Bu, tetap pemirsa di rumah, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan Pak Ustadz ini bisa masuk di telinga kanan, keluar telinga tidak ada yang itu tinggal, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Begini saja dalam Pak Ustadz saya saja ceramah. Begini kalau bukan pasminanya gajah dulu namanya. Jadi masuk telinga kanan, simpan di hati, diamalkan. Ya jangan keluar telinga kiri. Lalu Cina bilang orang, lalu dia. Ya. Jadi pokoknya diamalkan, mudah-mudahan nanti menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Mantap Kiwi ini. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa kunjungi websitenya Gajah Duduk di www.gajahduduk.com atau bisa follow Instagramnya dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Mohon maaf kalau saya salah kata Ibu ya, karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan kita milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di program berikutnya di Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.